Jadi sekolah untuk latihan pakai sini. Selamat siang kepada Dewan Juri yang kami hormati. Perkenalkan, saya Bima Salib dan rekan saya Nesya Putri Sazia. Kami perwakilan dari kelas 107 siap mengikuti pemilihan Duta Lingkungan SMA Negeri 12 Semarang. Sebelumnya, kami memiliki visi dan misi tentunya. Di sini kan kami menyampaikan visi misinya terlebih dulu. Yang pertama dari visi yaitu membentuk SMA Negeri 12 Semarang menjadi lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Kemudian ada misi yang pertama, menggerakkan siswa dan siswi serta warga SMA Negeri 12 Semarang untuk peduli terhadap lingkungannya. Dan kedua ada program yang ada di lingkungan SMA Negeri Semarang dan kita menumbuhkan. Dan di sini saya ada kampanye mengenai hilirisasi sampah. Boleh? Boleh, silakan. Ya. Bila kamu melihat sampah berserakan, pikirkan caranya untuk didaur ulang. Bila mata tertuju pada hasil kerajinan, caranya tak sama mengolah sampah. Jangan dulu, janganlah dibuang. Ayo kita olah lalu kita kreasikan. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau lingkungan indah, tandanya hatinya senang. Jika lingkungan indah, berarti hati kita akan terasa senang. Terima kasih. Itu dari lirik lagu bisa dipastikan dengan tarian. Iya. Kita nari berarti. Enggak, tapi bawaan dari Suka seni itu. Oke, ya, terima kasih Bima dan saya. Karena lagu yang saya pakai itu lagu yang tren di kalangan ini. Jadi kita menyesuaikan dengan mereka. Jadi bisa jadi dengan mereka yang happy-happy-nya juga. Semoga kalian juga happy. Jawali dengan ini berarti yel-yel juga. Ya, luar biasa. Terima kasih. Ya, Pak Mar, Bu Cici dan Bu Yayu akan menggali beberapa hal dari anak kedua tentang apa? Tentang lingkungan dan P5 yang akan Anda lakukan. Luar biasa ya. Tadi sudah memberikan satu visi misi, kemudian daya. Semoga itu menjadikan satu motivasi bagi Anda, khususnya nanti akan bisa berkembang pada ya. Nah, Bapak mulai ada beberapa hal yang ingin Pak Mas dari anak kedua. Jadi kalau kita pahami tentang P5 ya, kemudian Ananda juga sudah melakukan pada tahap pertama dulu ada entrepreneur, kemudian ada permainan tradisional, kemudian yang ketiga ini duduk berkelanjutan ya. Itu adalah satu program yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan P5 ya. Mewujudkan itu berarti bukan hanya secara fisik saja, tapi iya karakter diri individu iya itu yang harus kita tanam. Nah, yang ingin Pak Mar tanyakan ya, P5 itu sebenarnya apa dan apa yang terkandung di dalamnya? Ya, silakan. Yang saya ketahui tentang P5 yaitu sikap kita terhadap lingkungan, peduli, mandiri, kemudian bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan.
Dan bisa ditambahkan bahwa berpikir kritis di lingkungan masyarakat tentunya memiliki hal yang paling penting di aspek masyarakat. Sedang sekolah untuk latihan anak pakai rehan sini. Selamat siang kepada Dewan Juri yang kami hormati. Perkenalkan, saya Dinda Sari dan rekan saya Desya Putri Sazia. Kami perwakilan dari kelas 107 siap mengikuti pemilihan Duta Lingkungan SMA Negeri 12 Semarang. Sebelumnya, kami memiliki visi dan misi tentunya. Izinkan kami menyampaikan visi misi terlebih dahulu. Yang pertama ada visi, yaitu membentuk SMA Negeri 12 Semarang menjadi lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Kemudian ada misi yang pertama, menggerakkan siswa dan siswi serta warga SMA Negeri 12 Semarang untuk peduli terhadap lingkungannya. Dan kedua ada program yang ada di lingkungan SMA Negeri Semarang dan kita menumbuhkan. Dan di sini saya ada kampanye mengenai jadian sampah. Boleh? Boleh, silakan. Ya. Bila kamu melihat sampah berserakan, pikirkan caranya untuk didaur ulang. Bila mata tertuju pada hasil kerajinan, caranya tak sama mengolah sampah. Jangan dulu, janganlah dibuang. Ayo kita olah lalu kita kreasikan. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau lingkungan indah, tandanya hatinya senang. Jika lingkungan indah, berarti hati kita akan merasa senang. Terima kasih. Itu dari lirik lagu bisa dipastikan dengan tarian. Iya. Kita nari berarti. Enggak, tapi bawaan dari Oh iya, suka seni itu. Oke, ya, terima kasih Ima dan saya. Karena lagu yang saya pakai itu lagu yang tradisional kalangan ini, jadi kita menyesuaikan dengan mereka. Jadi bisa jadi dengan mereka yang happy-happy-nya juga. Semoga kalian juga happy dengan ini berarti yel masukkan. Ya, luar biasa. Terima kasih. Ya, Pak Mar, Bu Cici dan Bu Yayu akan menggali beberapa hal dari anak yang kedua tentang apa? Tentang lingkungan dan P5 yang akan Anda lakukan. Luar biasa ya. Tadi sudah memberikan satu visi misi, kemudian ya semoga itu menjadikan satu motivasi bagi Anda, khususnya dan nanti akan bisa berkembang pada ya. Nah, Bapak mulai ada beberapa hal yang ingin Pak Mas dari anak kedua. Jadi kalau kita pahami tentang P5 ya, kemudian Ananda juga sudah melakukan pada tahap pertama dulu ada entrepreneur, kemudian ada permainan tradisional, kemudian yang ketiga ini duduk berkelanjutan ya. Itu adalah satu program yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan P5 ya. Mewujudkan itu berarti bukan hanya secara fisik saja, tapi iya karakter diri iya itu yang harus kita tanam. Nah, yang ingin Bapak tanyakan ya, P5 itu sebenarnya apa dan apa yang terkandung di dalamnya? Ya, silakan. Yang
saya ketahui tentang P5 yaitu sikap kita terhadap lingkungan, peduli, mandiri, kemudian bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Dan bisa ditambahkan bahwa berpikir kritis di lingkungan masyarakat tentunya memiliki hal yang paling penting di aspek masyarakat. Ya, itu ya. Oke, gimana Indonesia? Bapakku cukup jelaskan karena ya, artinya beberapa hal yang disebutkan di dalam Anda sampaikan. Satu hal yang ingin Pak Mat tanyakan secara lebih detail, ya, di dalam P5 itu ada kebingaan, ya. Negeri kita ini kan terdiri dari bermacam-macam suku, bermacam agama dan lain sebagainya. Ya, apa kaitannya antara P5 yang Anda lakukan dari pertama kemarin sampai kedua ini, ya, dengan kondisi negeri kita ini yang terdiri dari macam-macam ras, suku, agama, ya, bahasa dan lain sebagainya, ya. Tentunya kebinekaan Tunggal Ika menyatukan seluruh masyarakat Indonesia dan berbagai ras budaya tanpa membedakan, sehingga kerjasama akan terjadilah sebuah ikatan yang saling menguntungkan dan bersama dan bisa membahas isu-isu mengenai yang ada di Indonesia ini. Tentunya kita secara bersama baik budaya lokal ataupun internasional. Tentunya kebinekaan Tunggal Ika ditumbuhkan dari sekarang sejak dini tanpa ada rasa yang pembulian, tanpa ada, dan juga kita berwirausaha pada proyek yang ada yang kemarin itu mengenai juga bisa juga kita kaitkan dengan kebinekaan Tunggal Ika. Kita buat keripik, tentunya kita saling percaya diri dengan orang lain, entah mau memotong atau bagaimanapun kita harus mempercayai. Jadi kita mempercayakan mereka kalau kita bisa bersama-sama untuk menerapkan P5. Tentunya kebinekaan Tunggal Ika tidak lepas dari sebuah itu, karena P5 itu untuk berpikir kritis, bekerja sama, bergotong royong. Bergotong royong merupakan bergotong royong luhur budaya kita sendiri. Baik, menurut saya hubungan kebinekaan dengan P5 itu terhadap lingkungan ini kita dituntut untuk bersatu. Sikap persatuan dan kesatuan ini kita lakukan agar bumi kita kembali sehat. Seperti yang kita tahu sekarang terjadi pemanasan global. Nah, kebinekaan ini bisa dapat kita gunakan, dapat kita manfaatkan untuk saling bersatu dan bekerja sama untuk mengembalikan bumi yang sehat. Serta itu kebinekaan Tunggal itu mendorong kita serentak untuk mengurangi penggunaan sampah yang berlebihan dan beralih kepada makanan, ya, jangan cepat saji kita makan yang tidak mempertimbangkan atau bahaya atau apapun, kita harus mempertimbangkan juga dan mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat terbarui. Salah satunya itu kita mendorong serentak untuk memilah sampah. Mari pilahlah sampah dari sekarang ini, dari ide sederhana menjadi produk yang luar biasa. Maju bersama, jaga lingkungan kita. Semandalas Jaya. Ya. Terima kasih penanya berdua. Nah, cukup ya, Pak Mar sudah mendapatkan beberapa gambaran dari penjelasan tentang P5 untuk pemahaman anak tadi. Ya, monggo izin. Ya, terima kasih Pak. Bimbang dengan Indonesia. Iya. Oh iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sebagai duta lingkungan, ya, yang ini ditanyakan, bagaimana cara kalian untuk mengingatkan teman yang dengan sengaja membuang bungkus plastik di saluran air? Ya, tentunya kita mendorong teman kita yang ada memiliki pembuang sampah tidak pada tempatnya. Kita ada kampanye tadi, jangan dulu, janganlah dibuang, ayo kita pilah sampah terlebih dahulu. Oh, jadi kalau kita buang sampah itu kan sampah itu berharga buat kita sendiri. Jadi kalau
sampah kalau dibuang itu dibuang tuh sayang. Jangan ya teman-teman, kalau dibuang tuh sayang seperti mantan kamu. Jadi sayang jangan dibuang ya. Oh iya, oh gitu. Jadi kita tuh memberikan solusi itu jangan itu kan ada rasa nggak enak pada teman kita kan. Jadi kan buat canda-candaan yang luar biasa. Dengan nyanyi gitu. Ada mengingatkannya dengan nyanyi. Iya, apa bukan hanya nyanyi tapi juga dengan hal-hal yang kita menarik mereka untuk biar mereka tuh sadar dengan sampah. Jadi sampah itu dinilai tuh berharga di mata kita semua. Jadi kalau sampah dibuang jangan dibuang dulu atau dipilah atau ditimbang-timbang, kan jadi berkah buat kita semua. Indonesia berkah, ekonomi bangkit. Ya, menurut Menurut saya yang pertama akan mengingatkan, namun jika cara itu kurang efektif, dan pastinya saya akan mencontohkan terlebih dahulu. Misalkan kita lagi jalan bareng, saya akan membuang sampah pada tempatnya, jadi dia akan merasa gak enak untuk membuang sampah di sembarang tempat. Jadi mengikuti contoh saya. ya. Jadi keteladanan kalian ya, tidak hanya mengingatkan tapi dirinya sendiri juga yang memberi contoh. Iya. Kebiasaan kecil itu yang nantinya akan menjadi kebiasaan yang luar biasa dan sehingga mempertimbangkan kehidupan kita sehingga menjadi kualitas dan menuju hidup bergaya yang baik. 12 luar biasa. Tetap semangat aja ya. Yang terakhir, nah, kalian kan tentunya punya keluarga, ya. Bagaimana menurut kalian penerapan pendidikan lingkungan hidup di keluarga? Ini kita mengajak Bapak Ibu mengenai apa itu dampak dari sampah, apa dampak pada lingkungannya, apa dampak buruk, dampak baiknya. Habis itu kan mereka kedua orang tua pikir, oh ternyata dampak yang buruk buang sampah itu bisa menyebabkan banjir dan bisa bersumbernya aliran air dan bisa merusak ekosistem kita sehingga ekosistem tidak akan seimbang. Karena itu juga terdampak pada diri kita sendiri dan kebersamaan orang lain, dan itu tidak terlepas dari kesadaran mereka sendiri tentunya, karena kita harus sadar tentang buang sampah ditekankan, dan peran pemerintah juga tentunya bisa untuk melakukan itu, penerapan penggunaan sampah di lingkungan juga, atau Pak RW, Pak RT itu harus ikut mendorong serta meningkatkan. Jadi RT, Pak RW, berkeluarga itu berinovasi, menggerakkan sebuah produk-produk ide sehingga menjadi produk yang luar biasa, maju bersama dan peduli lingkungan tentunya. Ya, Menurut saya pendidikan keluarga terhadap lingkungan terhadap saya dan terhadap saya itu sudah cukup bagus, karena di keluarga saya sendiri juga mengadakan rutin bersih-bersih rumah setiap hari libur. Bahkan di hari biasa pun juga kita sering bersih-bersih lingkungan rumah, sekitar rumah. Jadi orang tua saya selalu memberi edukasi juga gitu, kalau harus bersih-bersih supaya lingkungannya tetap terjaga. Dan kan di depan rumah ada saluran got, bisa kadang kalau hujan dari situ banjir Bu, jadi tersumber itu kita setiap mau hujan selalu bersihin selokannya juga. berarti kalian berdua mungkin sudah pas ditunjuk oleh teman-teman mewakili duta lingkungan, karena dari lingkungan keluarga juga sudah diterapkan lingkungan hidup yang sehat begitu ya. Mungkin sudah cukup dari Bu Cici. Silakan. Terima kasih Bu. Ya. Oke. Ya, Mbak Nesa dan Mas Bima. Ya, kalau tadi tentang lingkungannya, sekarang tentang sampahnya. Bagaimana cara mengolah sampah di rumah? Kalau di sekolah kan tadi sudah dijelaskan ya. Kalau mengolah sampah di rumah kan juga macam-macam. Itu seperti apa? Nah, baik sekali dulu. Ya. Di rumah saya itu satu RT memberikan 2 tempat sampah, sampah anorganik dan organik. Nah, itu nanti setiap warganya diberi satu rumah, 2 tempat sampah itu. Jadi setiap kita buang sampah kita bisa langsung segera memilah agar tidak kesusahan nanti dan gitu. Misalnya ibu mau membuang atau mbaknya membuang sampah, misalnya goreng gitu, bagaimana? Kita pilah terlebih dahulu ya tentunya. Kalau Bungkus plastik dulu Bu. biasanya. Oke, kalau Mas Bima? kalau saya ada sampah ternakan di lingkungan
di rumah, tentunya dengan cara kita membuat kerajinan-kerajinan yang bermanfaat di dalam rumah. Apapun yang ada di rumah, yang belum ada hiasan, kita jangan di ini adalah dari warga saya setempat. Tentunya ini membuat kerajinan ini bergabung bersama remaja untuk berinovasi tentunya, dan ibu PKK tentunya. Dan ini dibuat privasi ini, jadi disesuaikan. Kalau punya ide yang bermanfaat, mungkin bisa menjadi sampah itu menjadi produk yang luar biasa di mata orang yang tepat. Jadi dimulailah dari sekarang ini penggunaan sampah jangan berlebihan. Kita buat berinovasi, berkarya menjadi produk yang luar biasa. Jangan beli-beli produk yang banyak-banyak. Kita juga meminimalisir penggunaan produk-produk yang tidak ramah lingkungan. Tentunya masyarakat juga bisa berinovasi melakukan pelatihan-pelatihan seminar yang ada di RT, BRT, RW, kelurahan, dan tingkat kecamatan tentunya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengolah sampah di rumah, tapi tadi diawali dari rumah Kita sendiri, karena sadar dimulai dari kita sendiri. Bisa juga melalui PKK-nya dengan bank sampahnya dan lain-lain, dengan meminimalkan apa yang kita makan, maksudnya yang kita perlukan saja, tidak semuanya dibeli ya. Habis waktunya enak sekali saya. Ada salah yang sama juga ada. Terima kasih Mbak Temun, Mbak Bima sama Mbak Risha sudah berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Ada satu pesan Pak Marudi sebagai generasi muda yang saat ini Ananda berdua menjadi duta di dalam kegiatan ini, yang tentunya harus paham dengan tema tadi, dengan komponen yang ada di dalamnya, tidak hanya sekedar hafal ya, tapi tolong itu dipahami, diresapi dalam hati, kemudian diaplikasikan, diterapkan di dalam hidup ya, sehingga anak kedua sebagai generasi muda benar-benar akan menjadi generasi yang tanggap, tangguh, tanggung ya, bermanfaat untuk hidup ke depan, yang akan bisa melanjutkan perjuangan untuk menjadikan negeri ini menjadi negeri yang merdeka, sejahtera lahir dan batin ya. Tugas Ananda, Pak Mar dan ibu yang lain hanya membantu meningkatkan ya kebinekaan yang saat ini sangat diperlukan. Ananda berdua ditanya, jangan mudah terprovokasi oleh hal-hal yang bersifat memecah belah agama, suku, ras, bahkan gender, laki-laki, perempuan ya. Laksanakan itu dengan baik, sosialisasikan kepada teman-teman yang lain, sehingga menjadi pemuda-pemuda yang selalu bersatu demi kebutuhan bangsa dan negara ya. Terima kasih, sukses untuk Ananda berdua, sukses untuk SMA 12, sukses untuk negeri kita ya. Terima kasih. Selamat akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bumi Juli. Apabila kami ada kesalahan dalam berkata, mohon maaf sebesar-besarnya, baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Ya, kayak lihat pernah tuh. Ya, Enggak ada. Enggak ada. ya. Ya, terima kasih. Sukses. Ya, kurang. Allah asik juga anaknya. Ya, semua sudah pakai. Nanti musiknya. Oh iya, nyanyinya rusak laptop. Iya, musiknya ngantuk. Ngantuk. Hah? Ini mana? Rusak, nggak iso? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kami Duta Lingkungan dari kelas 10-8 Dengan saya Syahuddin Rafiq Alam dan saya Yestia Fadila Ramadhani siap mengikuti seleksi Duta Lingkungan SMA Negeri 12 Semarang. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ananda Rafiq dan Destia ya. Perkenalkan pertama, dan di sini ada Bu Yorin dan di sini ada Bu Cici ya, akan menggali beberapa hal yang berkaitan dengan P5 serta kegiatan yang akan Anda laksanakan pada saat ini tentang pemilihan duta lingkungan ya. Beberapa hal yang pertama tanyakan ya, yuk silakan dijawab dengan baik. Jadi siapa yang bisa gambaran dari kamu? Ya, Ananda berdua. Semester 1 kemarin Ananda sudah melaksanakan kegiatan P5 ya. Yang pertama adalah apa? Entrepreneur, perusahaan ya. Kemudian dilanjutkan dengan kearifan lokal, permainan tradisional ya. Kemudian yang kedua saat ini melakukan nah, yaitu 23 tema sudah dilaksanakan. Nah, Ananda kaitannya dengan P5 ya, di dalam P5 itu kan ada beberapa unsur yang harus dipahami bagi satu acuan untuk bisa dilakukan oleh seseorang, khususnya bagi pelajar, karena ini sasarannya adalah pelajar ya, sehingga dia nanti akan memiliki karakter, memiliki sikap, memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk menjangkau skill seseorang. Nah, yang ingin Pak tanyakan, apa sebenarnya P5 itu dan hal-hal yang terkandung di dalamnya apa yang bisa membuat Ananda nanti menjadi pemuda yang bertanggung jawab, pemuda yang mampu melakukan dan melanjutkan perjuangan para generasi sekarang yang coba bisa Anda jelaskan apa itu P5. Jadi menurut saya P5 itu kan konsep penguatan prinsip Pancasila. Itu yang sering kita lakukan dari semester yang lalu. Dari proyek ini kita tuh bisa menjadi pelajar yang anak juga dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu wali kelas. Terus kemudian dengan jadi P5 itu harus bisa apa ya, melakukan kontribusi komunikasi terhadap anggota kelas, timnya sendiri, yang itu sebagai tanggung jawab sebagai proyek. Terus mungkin ada yang ditambahkan? yang bisa melanjutkan perjuangan generasi sekarang itu bisa dengan gotong royong, bisa dengan kerjasama, ya, terus apa lagi ya? Udah Pancasila apa saja. Jadi menerapkan juga persatuan dan kesatuan di kelas sama di antar kelas yang lainnya. Jadi nggak cuma di kelas saja, mungkin bisa untuk kelas-kelas yang lainnya, pelajar-pelajar yang lainnya. Kita juga harus mampu berkomunikasi. P5 itu mengajarkan kita juga untuk percaya diri terhadap yang lainnya, percaya diri atas kemampuan yang dimiliki dia sendiri, dan juga ada percaya akan kepada anggota timnya bahwa mereka itu bisa. Oke. Nah, dalam P5 ada satu unsur ya, bernalar kritis. Ya. Anda berdua sebagai generasi muda, bernalar kritis ini kalau di dalam kemarin pelaksanaan hidup berkelanjutan ya, itu bisa diwujudkan dalam bentuk apa itu ya, sudah tahu. Nah, bernalar kritis, ada kan bernalar kritis dalam hal ini? Siap ada. Nah, apa itu? Di dalam kemarin
kamu melakukan beberapa proses hidup berkelanjutan before you know apa ya yang kamu bisa sedikit gambarkan kan? Bisa dengan misal penyampaian yang disampaikan kurang jelas bisa bertanya terus. Jadi mungkin penanalitis tidak harus yang mana, kita harus mempunyai pemikiran yang cukup luas. Jadi kan untuk ada mungkin beberapa dari penyampaian ibu bapak guru pembimbing yang mungkin kurang dimengerti oleh siswanya, itu bisa ditanyakan. Jadi kayak mungkin ada beberapa suatu hal yang belum disampaikan oleh bapak ibu guru pembimbing, mungkin kita harus bertanya, atau mungkin jika kita mengetahuinya, kita harus memberikan penjelasan kepada teman-teman kita untuk mengetahuinya juga. Jadi untuk penanalitis itu enggak tentang pengetahuan aja, mungkin tentang logika, penalaran, bagaimana cara mengerjakan biologi itu. Kita kan kami semua itu kurang pengalaman dalam pembuatan biopori. Jadi kita menggali informasi, kita harus berkenalan. Mungkin logikanya seperti ini, kita harus punya pemikiran seperti ini untuk selanjutnya jika membuat biopori, kemudian ini mau diapakan, nanti kalau kita proyeknya sudah selesai, kita harus membuat apa supaya bioporinya itu tetap berlanjut berfungsi lagi. Mungkin itu aja. Ya, itu sudah diberikan satu contoh yang jelas dalam kegiatan sebuah biopori ya, biopori analitis diaplikasikan ke sana. Nah, ada satu gambaran dari Pak Marzuka, nanti anaknya bisa memberikan satu pendapat. Ya. Saat ini banyak informasi di medsos, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan informasi tentang agama. Banyak berseliweran informasi-informasi yang mungkin membingungkan Ananda semua. Membingungkan, entah itu tentang pendapat tentang sunnah, tentang keyakinan, tentang kekerasan, ya. Ide sederhana menjadi produk luar biasa. Maju bersama, lestari lestari lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Duta Lingkungan 104 akan membahas organik, yaitu tong sampah. Yang pertama, tutup botol harus dipilih-pilih terlebih dahulu mana yang akan digunakan. Yang kedua, supaya menjadi bersih. Yang ketiga, Pak, saya tidak tahu Pak. Demikian tadi acara pemilihan Duta Lingkungan di SMA Negeri 12 Semarang. Panjenengan hadiah.